Berikut proses mobilisasi dan range of motion. Yang pertama, SOP posisi Fowler. Alatnya 3 buah bantal, bed, dan remote elektrik. Yang pertama dilakukan adalah mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, mendekatkan alat-alat ke dekat pasien. Yang ketiga, menutup sampiran gorden dan mencuci tangan. Selanjutnya, mengatur posisi duduk menggunakan tumpukan bantal atau dengan menaikkan tempat tidur elektrik sampai seperti posisi duduk. Selanjutnya, mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan, lalu yang terakhir mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station. Yang kedua adalah SOP semi-Fowler. Alatnya 2 buah bantal. Yang pertama, mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, mendekatkan alat-alat ke dekat pasien dan menutup sampiran gorden. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, mengangkat kepala dari tempat tidur ke permukaan yang tepat sekitar 45-90 derajat. Yang kelima, menggunakan bantal untuk menyokong lengan dan kepala jika tubuh bagian atas lumpuh. Yang keenam, meletakkan bantal di bawah kepala, lalu menaikkan lutut untuk menghindari adanya tekanan di bawah popliteal, dan yang ketujuh, mencuci tangan. Yang kedelapan, mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan, lalu mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station. Yang ketiga, ada SOP posisi Trendelenburg. Yang pertama, mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, menutup sampiran gorden dan mencuci tangan. Yang ketiga, pasien dalam keadaan berbaring, kemudian miringkan ke kiri, dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kanan lurus, lutut dan paha kiri ditekuk diarahkan ke dada. Yang keempat, tangan kiri di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kanan di atas tempat tidur. Yang kelima, bila pasien miring ke kanan dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kanan lurus, lutut dan paha kiri ditekuk diarahkan ke dada. Yang keenam, tangan kanan di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kiri di atas tempat tidur. Yang ketujuh, mencuci tangan dan mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan. Yang terakhir, mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station. Selanjutnya, SOP posisi litotomi. Alatnya 1 buah selimut. Yang pertama, mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, menutup sampiran gorden dan mencuci tangan. Yang ketiga, pasien dalam keadaan berbaring telentang, kemudian angkat kedua paha dan tarik ke arah perut. Keempat, tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha. Yang kelima, letakkan bagian lutut atau kaki pada tempat tidur khusus untuk posisi litotomi. Lalu memasangkan selimut kepada pasien dan mencuci tangan. Yang kedelapan, mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan, lalu mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station. Selanjutnya, SOP posisi miring atau SIMS. Yang pertama, mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, menutup sampiran gorden dan mencuci tangan. Ketiga, menganjurkan klien tidur setengah telungkup ke arah sisi kiri, tumpuan badan terletak pada tubuh bagian kiri. Keempat, meletakkan lengan kiri klien sejajar dengan punggung, tangan kanan ke depan, lalu perawat menukuk lutut dan menarik ke arah perut. Yang kelima, mencuci tangan dan mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan, lalu mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station. Selanjutnya, SOP posisi dorsal recumbent. 1. Mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, menutup sampiran gorden dan mencuci tangan. Ketiga, memasangkan bantal di bawah kepala pasien. Yang keempat, membantu pasien menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki. Kelima, kedua telapak kaki tetap menapak pada tempat tidur. Yang keenam, kedua tangan pasien diletakkan ke arah kepala. Ketujuh, mencuci tangan dan mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan, lalu mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station. Selanjutnya, SOP posisi genopetrukal atau kniches. Yang pertama, mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, menutup sampiran gorden dan mencuci tangan. 3. Menganjurkan pada klien untuk mengubah posisi tidur menungging dengan kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur. Yang keempat, tutupi dengan selimut. Yang kelima, mencuci tangan dan mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan, lalu mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station.
Selanjutnya, memindahkan posisi pasien dari tempat tidur ke brankar. Yang pertama, mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, mencuci tangan. 3. Buka penghalang tempat tidur klien. 4. Meletakkan brankar sejajar dengan tempat tidur, pastikan dalam keadaan terkunci. 5. 2 atau 3 orang perawat menghadap ke depan tempat tidur atau klien. 6. Anjurkan klien untuk meletakkan tangannya ke depan dada. 7. Tekuk lutut Anda dan masukkan tangan ke bawah badan klien. Perawat pertama meletakkan tangan di bawah leher atau bahu dan bawah pinggang. Perawat kedua meletakkan tangan di bawah pinggang dan panggul pasien. Perawat ketiga meletakkan tangan di bawah pinggul dan kaki, lalu ambil aba-aba dan kemudian diangkat dan dipindahkan ke brankar dengan memasang pengaman brankar kanan dan kirinya, lalu atur posisi klien senyaman mungkin. 10. Mencuci tangan dan mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan, lalu mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station. Lalu memindahkan posisi pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Pertama, mengucapkan salam dan mengidentifikasi klien. Yang kedua, mencuci tangan. 3. Meletakkan kursi roda sejajar dengan tempat tidur. 4. Mengunci kursi roda dan membuka sandaran kaki. 5. Kedua kaki klien digeser ke pinggir tempat tidur dan dibantu untuk duduk dengan kaki terjuntai. 6. Perawat berdiri di depan klien dengan kaki direntangkan. 7. Perawat meletakkan kedua tangan di bawah ketiak klien dan jari-jari melebar menutupi bagian atas. 8. Klien dibantu untuk berdiri. 9. Menganjurkan klien membelakangi kursi roda. 10. Kedua tangan klien memegang kedua tangan kursi roda. Klien dibantu duduk di atas kursi roda. 11. Memasang kembali sandaran kaki dan meletakkan kaki klien di atas sandaran kaki. 12. Setelah selesai, kembalikan kursi roda ke tempat semula. 13. Mencuci tangan dan mengevaluasi pasien pada saat dan setelah tindakan. 14. Mendokumentasikan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien di nurse station. Gerakan range of motion pada leher, fleksi ekstensi, menekuk leher ke depan sampai dagu menempel di dada, lalu kembali ke posisi tegap. Lalu fleksi lateral, menekuk leher ke samping kanan dan samping kiri. Lalu rotasi, memalingkan wajah dari samping kanan ke samping kiri. Range of motion pada bahu. 1. Fleksi ekstensi, mengangkat lengan dari samping tubuh sampai ke atas, lalu kembali ke posisi semula. Lalu abduksi aduksi, mengangkat lengan ke samping tubuh hingga sejajar dengan bahu, lalu kembali seperti semula. Lalu gerakan elevasi dan depresi adalah gerakan mengangkat dan menurunkan bahu. Lalu sirkumduksi adalah gerakan memutar lengan pada poros bahu. Selanjutnya range of motion pada siku, fleksi ekstensi, menggerakkan tangan hingga jari-jari menyentuh bahu lalu kembali ke posisi semula. Lalu supinasi pronasi adalah memutar lengan bawah ke arah luar sehingga telapak tangan menghadap ke atas, lalu putar ke arah dalam sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Range of motion pada pergelangan tangan, fleksi ekstensi, tekuk telapak tangan ke bawah, luruskan lalu tekuk ke atas. Lalu fleksi radius dan fleksi ulnaris adalah tekuk telapak tangan ke samping ke arah ibu jari dan ke arah kelingking. Lalu sirkumduksi adalah memutarkan tangan pada poros pergelangan tangan. Selanjutnya range of motion pada jari-jari tangan, fleksi ekstensi adalah mengepalkan jari-jari dan luruskan seperti semula. Lalu abduksi dan aduksi adalah meregangkan jari-jari dan rapatkan kembali. Selanjutnya range of motion pada jari-jari kaki, fleksi dan ekstensi, dorong jari-jari ke arah atas dan ke bawah. Lalu abduksi dan aduksi, meregangkan jari-jari kaki lalu rapatkan seperti semula. Selanjutnya range of motion pada lutut, fleksi ekstensi. Angkat kaki sampai lurus lalu menekuk lutut, turunkan kaki luruskan lalu ke posisi semula. Abduksi dan aduksi, gerakan kaki ke samping menjauhi sumbu tubuh lalu gerakan ke arah sebaliknya sehingga melewati sumbu tubuh, menyilang ke kaki lainnya. Lalu rotasi internal dan eksternal, memutarkan kaki ke arah dalam lalu ke samping tubuh.